saat ini sebenarnya hegemoni Amerika itu sudah mulai berkurang. Amerika sudah menemukan sumber minyak sendiri ya, dan sebenarnya sudah merasa tidak butuh lagi minyak ya di negara-negara Arab, maka mereka kan perlahan-lahan mau menarik diri ya dari kawasan itu. Tetapi nampaknya Israel tidak bisa sendirian kalau ditinggal oleh Amerika. Maka dia ingin Amerika tetap ya bersama dengan Israel ya. Maka kan Israel menyerang Iran ya, dengan harapan kemudian Amerika kembali mendukung Israel karena dianggap Iran semakin kuat pengaruhnya. Turki juga sudah mulai masuk ke kawasan Timur Tengah, kemudian Cina juga sekarang juga sudah mulai menguat. Ya. Kemudian sekarang kan tentu bagaimana akhir konflik Palestina dan Israel. Nah itu saya kira hal yang juga harus kita pikirkan. Oke, berikutnya. Nah ini yang sebagai hal yang kita harus waspadai juga. Ketika kepentingan Amerika itu sudah selesai di Timur Tengah, maka geopolitiknya bergeser. Ya. Konflik di Timur Tengah mungkin akan mereda, tetapi Amerika sekarang fokusnya ke Indo-Pasifik. Indo-Pasifik itu Asia Pasifik yang termasuk ada Indonesia, Cina dan lain sebagainya. Jadi Amerika sekarang sebenarnya mau fokusnya ke wilayah-wilayah Samudra India, Pasifik, Cina dan lain sebagainya. Karena di sini juga menjadi sumber daya alam masa depan juga ya. Nanti ini kita bisa lihat. Nah, mulai muncul sengketa Laut Cina Selatan ya. Indonesia dengan Cina, kemudian klaim pulau-pulau yang diperebutkan ya. Indonesia dengan Malaysia, Ambalat. Dalam kondisi seperti itu negara besar bisa mendatangi Indonesia mungkin. Selesaikan aja secara perang. Nanti saya bantu dengan militer. Dia harus diserang. Nanti yang negara satu juga akan didatangi oleh negara lain, maka itu akan meluas menjadi konflik yang lebih besar. Thailand dan Kamboja tiba-tiba terjadi perang itu ya. Yang selama ini kita lihat aman-aman saja. Ternyata Rusia juga sudah masuk, Amerika sudah masuk, Filipina juga sudah mengalami hal yang seperti itu. Potensi Korea Utara Selatan, kemudian India dan Pakistan memanas itu ya. Itu kan berarti sebenarnya potensi konflik sudah mulai masuk ke wilayah Indo-Pasifik, ini yang harus kita lihat. Oke, next. Nah, ini Indo-Pasifik ya. Jadi kalau sekarang kita berbicara konflik di kawasan Timur Tengah, kemudian Amerika mengatakan bahwa geopolitik kami tidak lagi di Timur Tengah, tetapi di Indo-Pasifik, maka ini adalah wilayah Indo-Pasifik. Dan kita ada di tengah-tengahnya. Ada Australia. Australia itu lebih dekat ke kita atau ke Amerika? Secara politik, berteman ke Indonesia atau ke Amerika? Ke Amerika. Kemudian nanti ada Singapura. Singapura lebih dekat, lebih mendukung Cina atau Amerika? Amerika. Filipina, Amerika. Jepang, sekutu Amerika. India dan Pakistan ini terbagi antara Amerika ya. Jadi konflik besar. Australia ini sudah ada kerjasama Australia dengan Inggris. Kemudian tentu Jepang, Perancis juga sudah punya kerjasama. Nah ini yang kemudian menjadi potensi konflik berikutnya karena perang antara Cina dengan Amerika itu di sana. Cina di sana, Amerika jauh. Yang ada di tengah-tengah termasuk Indonesia. Nah ini akan menjadi potensi. Maka Indonesia harus menjadi negara yang kuat, yang punya persatuan,
dan tidak mudah terpecah-pecah. Karena kalau potensi konflik ada, akan menjadi masuk ya, kepentingan Amerika, Cina, bisa saja ini separuh bela Amerika, separuh bela Cina, pendidikan kader ulama selesai, itu ya. Keluar dicegat di sana dan lain sebagainya karena ada potensi. Apakah mereka tahu potensi konflik yang ada di Indonesia? Ya, nanti Anda harus listnya apa sih potensi konflik ya. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas, yang mudah disulutnya. Mungkin orang masih enjoy aja dengan ya konflik satu sama yang lain gitu, seakan-akan hal yang biasa ya, berperang dan lain sebagainya, bertengkar ya. Padahal itu sudah masuk di dalam list potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa diledakkan. Ketika mereka berkepentingan, maka kita dalam kondisi yang terancam. Oke, terakhir. Nah, ini adalah potensi konflik di Indonesia. Isu SARA, masalah suku. Kita udah mulai selesai ya suku. Tetapi etnis kadang menjadi persoalan ya. Mulai diperdebatkan antara pribumi non pribumi, ya, lokal dengan ekspor yang impor gitu ya. Cina, pengusaha lokal itu kan potensi-potensi yang sewaktu-waktu bisa meledak. Apakah itu sudah masuk di dalam list negara-negara besar ya? Ya mereka sudah mempelajari potensi-potensi konflik itu. Ya. Isu internal ormas Islam ini juga kecil membesar dan sudah dipelajari pola-polanya bagaimana itu membuatnya semakin besar. Kemudian negara akan terpecah, ya, menimbulkan ya masalah-masalah. Kita sudah pernah mengalami di Sampit, di Poso ya dan lain sebagainya. Ini investornya belum masuk, gitu. Kepentingannya belum dekat. Coba nanti kalau sudah memanas antara blok Amerika dengan Cina, perang Cina, maka itu akan sangat cepat ya, dimanfaatkan itu menjadi membesar. Begitu suatu negara kacau, maka kemudian ya, potensi untuk bisa dikendalikan, dikuasai akan semakin kuat. Isu habaib dan non habaib ini sederhana, tetapi ini potensi laten ini ya. Harus kalau sudah diinjeksi semakin kuat, ini juga bisa menimbulkan persoalan. Maka juga kita harus sadar ya, jangan masuk isu-isu yang membawa konflik itu. Ya habaib yang baik juga banyak, habaib yang tidak baik juga ada kan gitu ya. Sama yang ya masyarakat ya. Ada kadang kasus oknum-oknum ya. Ada pesantren, ada masalah itu kan oknum ya. Jangan kemudian nanti itu menjadi generalisasi dan menjadi pemicu ya, kebencian. Maka itu harus ya ulama ya harus sadar betul dengan kondisi-kondisi itu. Kita mungkin sekarang semangat ya. Baik yang pro habaib dan nanti untuk ya. Artinya kan semakin potensi konflik itu semakin kuat. Ini kan sudah menjadi investasi ya, konflik berikutnya. Ini sudah dicontreng, sudah oke gitu ya. Nanti dites lagi di sana ya. Yang awalnya kondusif dites lagi mulai membesar ya. Kalau ini titik ini semakin banyak, maka tentu kedaulatan bangsa akan terancam karena terjadi persoalan-persoalan internal konflik itu ya. Sunni Syiah ya. Ya masing-masing kan harusnya sudah paham tentang ajarannya gitu ya. Jangan kemudian ini menjadi potensi yang memiliki daya rusak yang tinggi dengan kekerasan dan lain sebagainya. Isu Wahabi, Aswaja, ya. Cara menanggapinya, ya. Semua orang dan kita sudah berpengalaman dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan kemudian terbawa pada isu yang masuk ke dalam kekerasan, kemudian juga berhadap-hadapan ya satu sama yang lain. Ketika kemudian suatu umat bisa digerakkan untuk saling berhadapan, maka ini adalah
sebagai potensi konflik yang bisa berkontribusi ya untuk masuknya pengaruh ya dari luar ya untuk menghancurkan negara ya. Maka ini juga harus diantisipasi ya. Karena ulama itu kan yang paling punya posisi ilmu ya. Jangan sampai kemudian ilmunya terdegradasi ya, mengalami penurunan ya gara-gara terlibat di dalam konflik-konflik yang tidak produktif ya. Jadi yang lain sudah mulai berpikir teknologi, pengembangan dan lain sebagainya, kita justru masih masuk di dalam isu-isu konflik, polarisasi politik ya. Habis pilpres 5 tahun sekali, tapi kenapa dampaknya panjang banget gitu ya. Padahal kan tinggal dicontreng gitu ya, ditusuk selesai, lihat hasilnya, oh sudah kembali lagi. Kenapa itu kemudian masih dipelihara polarisasi itu? Akhirnya ada kubu 01, kubu 02, 03, 05 dan lain sebagainya. Nanti di kabupaten ada kubu-kubu lagi gitu ya. Yang awalnya masih bisa dalam satu majelis talim tiba-tiba terpecah gitu ya. Jamaah masjidnya masih sama, tiba-tiba nggak mau ke masjid itu ya. Itu kan potensi-potensi yang mudah diinventarisasi. Dan konflik itu bisa berasal dari lokal saja gitu. Nggak harus nasional besar. Satu kampung saja dipantik, kemudian menyebar, informasinya itu tidak benar, disampaikan keluar, akan mempengaruhi di titik-titik yang lain. Potensinya sudah ada, sudah terbakar semuanya. Nah, tugas ulama ya mengantisipasi itu ya, menjaga agar tidak meluas ya adanya konflik-konflik itu yang berpotensi. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi di negara Timur Tengah itu terjadi di kita ya. Di Yaman, nah itu kan sudah melibatkan perang bersenjata, bersaudara gitu. Mungkin awalnya kita bisa mentertawakan mereka, kenapa ya mereka ya berperang seperti itu. Tapi begitu nanti masuk kepada kita, rasional kita hilang, itu dia. Badan besar tetapi tidak punya intelektual, akhirnya kan mudah untuk diadu domba ya. Itu lama-lama akan semakin merasuk ya di dalam kita.